Kenapa? Li'ani, artinya selamat dari bulian itu tidak mungkin. Ketika kita sudah berani ambil sikap untuk ngaji, terus pengen selamat, itu tidak mungkin. Nggak mungkin. Li'ani, qad alimtu anna khaliqahum wa raziqahum wa muhyiyahum lam yaslam minhu. Karena saya tahu betul, aku ini santri, aku ini ngaji dengan, aku ngerti. Jangankan kok kita yang mulang, yang ngaji, wong khaliqahum wa raziqahum wa muhyiyahum, berarti sapa kuwi? Allah Subhanahu, zat yang menciptakan, zat yang memberi rezeki, zat yang memberi kehidupan kita semua saja. Lam yaslam minhum, gak selamat sangka cibirane menungso. Pengerane kadang-kadang dibuli. Pengerane kadang-kadang dibuli. Wong menungso kadang atraktif ya masyaallah panjenengan. Lah iya pengeran kok nemen-nemen. Iya Pak, iku bully pengeran bukan? Nuduh pengeran duwe anak dan lain sebagainya. Banyak hal, paham Pak? Nggak selamat lah istilahnya pokoknya. Lah aku menerima aku kok kemudian pengen selamat dari cibiran-cibiran itu semua. Jadi gak masuk akal. Makanya sebuah ungkapan dari Sufyan Ats-Tsauri yang sangat populer, ghayatun nas amrun la yutrak. Ridun nas ghayatun la tudrak. Ridun nas ghayatun la tudrak. Maremne kabeh wong itu adalah sebuah cita-cita yang tolol. Pengen membuat semua orang suka sama kita, cocok sama kita, itu adalah sebuah cita-cita yang pekok. Ya Pak. Fa'ahmakun nas man tolaba ma la taraka fihi. Bodoh-bodohnya orang ahmak itu, goblok-gobloknya wong. Ahmak itu jauh lebih parah daripada goblok ya. Apa ya ahmak itu? Ya ke mau. Wis bener bahasa itu, wis bener paling pas itu. Pokok-pokoknya wong itu orang yang kemudian mati-matian mencari sesuatu yang tidak mungkin akan dia dapatkan. Di antaranya apa? Mareme wong kabeh dhewe. Mareme semua orang akan apa yang dia lakukan. Sampeyan berbuat baik kepada 10 orang dan kamu punya harapan bahwa 10-10-nya matur suwun be awakmu, itu yang tolol dari awal ya kamu. Oke ya? Bon. Oke kita teruskan. Saya nomor 3. Loh, kita terusnya saya ongkak ini dawe Mbak Esan, nanti langsung mulai. Manfaatnya wong ngaji gak paham. Ini mumpung menoi. Idza kharaja min manzilihi nazalat alaihi rahmah. Kowe budal ket omah, kamu berangkat dari rumah mulai awal tadi, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala terus memayungi kalian semua. Dari Mbak Isan, mau percaya, kena gak mau percaya, engko pas mulai hampir ono makome. Wa rabbiha idza jalasa indah nazalat ar-rahmah 'alal alim fatusibuhu bi barakati. Lagi sing salah. Lagi gak pada cocok. Artinya gak pada cocok ya karena kamu kebetulan ngaji di tempat yang salah. Karena nomor 4, idza jalasa indal alim, ketika kamu duduk di samping kiai, nazalat ar-rahmah 'alal alim. Rahmat Allah Subhanahu wa taala terus mengalir kepada sang kiai, fatusibuhu bi barakati. Kemudian rahmat itu melebar, menyebar nang awakmu kabeh. Lah ini tadi kan kudu golek kiai sing tenan. Lah kesalahanmu kan dolanmu rene. Maka poin nomor 4 tadi untuk malam ini kamu gak dapat. Mergo iki hanya kiai-kiai sing kiai tenan sing duwe barokah, paham? Nah ini kita tidak punya ini. Mohon maaf ini untuk nomor 4 kamu absen. Wa khamisuha tuktabulahul hasanat madama mustami'an. Tuktabulahul hasanat madama mustami'an. Kowe gak paham tapi kowe terus ngrungokne, maka selama itu pula yang tercatat dalam buku harian kamu di samping para malaikat itu adalah amal-amal yang baik. Wis pokoke kowe
ngomongnya setiap harf sing tak tokno padahal kowe gak paham iku kabeh catatan baik api yang punya kemampuan untuk membusak untuk kemudian menghapus catatan-catatan buruk yang alhamdulillah istiqomah kita lakukan. Wasadisuha tahufuhul malaikah bi ajnihatiha. Yang keenam kayak tadi itu, kayak hadis yang tadi itu, di mana para malaikat akan selalu kemudian memberikan restunya kepada kita semua yang mau ngaji. Nomor 7, wasabi'uha kullu qadamin yarfa'uha wa yad'uha takunu kafaratan lidzunub wa raf'an liddarajat ayus kurang biye stop-stopan tenan lagi. Semua langkah, semua tapak kaki, kamane anggere ban sepeda motormu atau ban mobilmu muter, itu kabeh merupakan satu penebusan dosa kita yang selama ini kita lakukan. Dosanya adu sing numpuk, itu mek dicukupi, mek dibuset kambek langkah kaki kita, atau kalau hari ini hanya putaran roda sepeda atau mobil kita. Wes kurang salah, wes penak tok iso bae. Jan bocah busuk ke jalur penak biasanya sokone pawing ya biasanya. Bagare kula niku teng Ithaf iki sarai ihya. Niku kula niku ciiling dawe Atok bin Abi Rabah. Wis ora eling sapa nang kuwi. Kuwi apa patok bagul. Itu majlisu ilmin niku yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi. Ini tolong jangan ditampilkan besok. Jangan ada yang upload ini. Ini khusus santri teras kupuk ini. Ngaji pisan majlisul ilmi. Ini yang saya ini dawuh Syekh Zabidi menampilkan dawuhnya Atok bin Abi Rabah bahwa kowe ngaji pisan tok ngene iki wis mampu menebus dosa kita yang kita lakukan selama 70 kali nongkrong. Sab'ina majlisan min majalisil lahwi. Enak so, ketemu lek. Sangat amat. Wa 70 ngopi cukup mau tebus setengah 8 pisan paham ya. Ngopi ya, jujur. Ngopi positif atau negatif pasti isi nih. Oke. Campur toh. Boleh campur tambah us. Ketika ternyata selama kamu ngopi kongko itu ternyata positif dan negatifnya imbang, berarti kan asli dosa enggak pakai akal. Berarti ini adalah ziyadatan fil hasanah. Paham ya? Maka wis kamane ternyata jamaah Tiras Gubuk dosanya enggak pakai akal. Oke, kalau begitu maka ini akan menjadi ziyadatil hasanah. Ya biasa dan memang selalu seperti itu. Lagi Mbak Ihsan kemudian meneruskan orang-orang sing teko tapi paham wis gak penting lek kuwi gak mlebu neh kowe. Wis kok dibacane nek kuwi los iki terus iki Pentingnya Pak ya, sampean kalau ada pengajian dan kiai yang ngaji adalah kiai yang mutabar. Sekali lagi yang ngaji adalah kiai yang mutabar, tolong sampean berjuang untuk datang. Tapi awakmu pokoknya kiai ini pancen kiai mutabar tenan. Kamu yakin bahwa kiai ini pancen kiai tenan. Kiai ini matlaah tenan, kiai ini pancen ngaji tenan. Itu kamu datang tok bagus. Dawe Mbak Ihsan, beliau mengatakan walau lam yakun li huduri majlisil ilmi manfaatun siwan nadur ila wajhil alim lakana wajiban alal hakim ayyarhoba fihi. Kalau ternyata kamu itu datang sama sekali enggak ono manfaatnya, gak ono tenan iki sajane opo donya iki. Belas gak ngerti apa-apa. Ketika kamu pulang, kowe jane entuk apa? Ya ora aku mek cetuk kiai ini mau. Ya aku mek delok ning layar raine kiai ini mah delok. Cukup. Alasan itu sudah cukup dari Mbak Ihsan. Siwan nadur ila wajhil alim.
Kamu datang semata-mata yang kamu dapatkan hanya delok raine sing ngaji, wajahe sing ngaji. Itu sudah cukup untuk menjadi alasan kamu selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak gak esan. Aku nek nyerita tok wah apa itu? Omong-omong apa itu? Kiai apa itu? Gedabus loh. Terserah. Gedabus gak gedabus pokoknya kita ngono. Kenyataane ngono. Makanya aku ngomong pokok neng daerahmu ono kiai tenan sing rawuh, kiai tenan sekali lagi. Ono mbah yai tenan sing rawuh, kamu tolong datang. Maksudku ya jadi ora paham iku jenenge opo. Iki mau acarane opo men sing didhawuhi mbah yai opo, cukup. Kamu hanya mendapat satu manfaat di hadapan Allah dengan alasan pernah melihat wajah beliau dengan penuh rasa cinta dan hormat. Paham? Wis cukup. Wis cukup kuwi. Ora usah khawatir. Wah, itu bohong, tenang aja. Kita sudah temukan kitabnya. Artinya kita nggak ngarang, paham kan? Cukup. Tulisannya apa tulisannya kitabnya? Wat-Tirmidzi, ya bro. Wat-Tirmidzi. Dan diriwayatkan soal Imam At-Tirmidzi an Sahbarata saking Sahbarah Al-Azdi. Sahbarah ini sahabati. Sahbarah man talabal ilma kana kafaratan lima madu. Apa tuh kan? Manutawi sapa wong iku tolak dan nubrih sapa man hal ilmu sapa sing gelem ngaji karena mongko ana apa tolak iku kafaratan dadi penglebur lima maring barang madu kang wis kelewat apa ma'ai min dunubi. Sudah, kamu berangkat ngaji saja itu sudah penebusan dosa masa lalu kita. Berangkat ngaji tok hanya ngono bahasanya. Ini dari kajian Nabi. Artinya tidak ada tuntutan paham sama sekali, paham enggak? Maka paham itu murni peparingi Allah Subhanahu wa taala. Sing diperintahkan ke kita itu yang memang hanya berangkat mansalaka tariqan yaltamisu fi ilma. Salak Pak, salak kan suluk toh. Salaka ya suluk batok lho, paling ya. Paling lho. Akhirnya aku paling suluk. Yang penting budal paham enggak? Sementing pedamu dan starteran lek mogok dan disurung budal. Masalah pahami nomor 17. Memang perintahnya hanya itu. Wasyiraziyu atau wasyiraziyu, bukan wal-fazariyu, bukan wal-fayrazi, bukan, tapi wasyirazi, karena melihat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Manutawi sapa wong iku intakola ngalih sapa man lihat alam atrapun bibinau sapa man ilman ing ilmu. Rufio mongko den sepuro sapa lahu man qabla ayakhtua ing dalam sadurunge yen ton jangkah sapa man, qabla ayakhtua ing dalam sadurunge yen ton jangkah sapa man. Bayangno coba, kamu hanya mandi siap-siap untuk berangkat ngaji, niat tok, paham gak? Utawa kamu dulu uploadan, ngaji budal kamu, niat tok langsung disepuro dosamu. Wah, lu enak nih. Iku lu enak cocok kan iki ya, iki aku cocok iki. Sing niat tok. Lah qabla ayakhtu. Qabla ayakhtua. Maknanya apa berarti? Sebelum kita melangkah loh. Oke, berangkat nih. Gas. Wah, sudah budal. Lah wong wis disepuhnya apa budal barangnya? Masuk baca salah malah masuk. Pancen angel diundangnya om ya. Nah, tapi pancen ngono, arep piye maneh? Arep bagaimana memang perintahnya begitu? Maulana Mbah Ihsan nampilkan dawuh Syekh Hafani. Beliau mengatakan fayufahu lahu bi mujarrati niyatihi adhab li talabil ilmi qabla ayyam siyaril fi'li. Bil fi'li. Wis pas to? Cocok ora? Bener ora? Fayufahu lahu bi mujarrati niyatihi adhab. Dia sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosanya, tapi solo iki bro, dosa-dosa cilik, paham ora? Dosa-dosa cilik. Nyelentik kancane, ora apa ngono kuwi, Dia sudah dimaafkan segala dosanya hanya murni, hanya karena niat tok. Wah, kita menarik budal. Udahlah. Qabla ayyas'a bil fi'li. Aku malah tertarik. Dawi Mu'adz bin Jabal, aku malah kelingan gara-gara nggak maca ayas'a. Utlubu al ilma.
utlubu al-ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah wa talabahu ibadah. La ilaha nyantri tolabul ilmi aku malah ilmu nyantri ku ya padha karo Dewi Aisyah mau intikal min makanin ila makanin akhar. Nyantri ku kudu budal Pak. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain hanya semata-mata karena ngaji. Talab iku aku cilik sae talabul ilmi ku as-sa'yu lil ilmi bi iddatil ashkal wa mukhtalafil amakin. Mungkin dari kita ini banyak sekali yang ngaji karena banyak niatan, paham gak? Ya mergo asli gak patek niat, mergo dijak kancane, mergo omah sepi, wedi dan lain sebagainya kan ya kan? Kok sepi ya? Do ngaji kabeh melu ae, ya gak masalah itu sama sekali gak masalah. Loh, apanya ngono? Nih bunyi kok peteng ya? Duh, kayak mau mendung, budahlah. Iya, utawa pas aslinya arep nyapo ngono apa dicegat sapa utawa pas ngopi wis budal mlebu kalong kopi terus ndelok uploadan koyo kok seru berangkat ah. Nah itu tetep itu masuk kategori budal ngaji, paham kan? Tolak as-sa'yu bi iddatil ashkal wa mukhtalafil amakin. Ono sing Madura, ono sing Jawa Tengah, ono sing Sidoarjo dan lain sebagainya. Mukhtalafil amakin. Bagus. Cocok iki powen apa wae ngaji dene iki. Cocok aku. Ngaji tok ae paham gak paham. Ibnu Asakir lan riwayatake sapa Imam Ibnu Asakir yakni Ali bin Hasan bin Hibah Ali bin Hasan bin Hibatillah bin Asakir wa Dailami lan al-Imam Ad-Dailami yani al-Hafidh Abu Mansur Ad-Dailami an Ibnu Abbasin saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Sahabat top Ibnu Abbas ini terkenal dengan julukan Turjumanil Quran. Dia adalah penerjemah apa jenenge? Penerjemah ya Pak saya lagi. Translator Quran, bayang penerjemah Al-Quran. Wis kuwi ampun tenan iki. Dawe dia meriwayatkan khuyya dan takon milih sapa Sulaiman Nabi Sulaiman bainal mali wal mulki wal ilmi ing dalam antarané bondo wal mulki lan karaton wal ilmi lan ilmu. Fahdara mengko milih sapa Sulaiman al ilma ing ilmu. Fa'u'atiya mengko den paringi sapa Sulaiman al mulka ing karaton wal mala lan bondo. Likhyari kono oleh milih Sulaiman al ilma ing ilmu. Dan itu malum nggih. Malum. Artinya memang ini Pak, gampangan ini bahwa saya selalu ngomong jenengan jangan ragu ketika kemudian mohon maaf Pak calon wali santri atau Pak orang tua yang kebetulan punya anak yang sebentar lagi akan masuk ke usia-usia ngaji, usia-usia sekolah, usia mondok. Jenengan jangan kemudian ragu untuk memondokkan anak-anak panjenengan atau putri-putri panjenengan. Karena ya sebagaimana kita yakini Nabi Sulaiman yang memilih ngaji daripada mendapatkan kerajaan ataupun harta, itu pada akhirnya yang mendapatkan kerajaan, yang mendapatkan harta. Ya Allah, aku inginnya pas buka ikhya ini muncul man tafaqqaha fi dinillah kafahullahu hammah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang serius untuk kemudian ngaji, semua kerumitan hidupnya, masalah dalam hidupnya itu seringkali diselesaikan secara otomatis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian diberi rezeki dari tempat-tempat yang dia sendiri nggak duga. Lah ibadah santri ngono kuwi gampang gak? Tenanan to santri mau ento. Contoh duwi ngompeh ya Allah, mangan opo tanggane mati. Nah. Yo gak ngono kuwi contone engko malah semua upload kuwi bocah templok kata-kata tidak terduga payu ya rata-rata gak patek tenanan lho tenan mau dadi kiai kawitane piye gak ngerti ceritane lah iya wes lucu kayak santri urip ngerti pokoknya urip mati-mati dhewe wis pancen ngono kuwi. Wa tabrani an Abi Umamah yani Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu ayyuma nasyin utawi endine wong kang cukup lagi cocok niki nuwun sewu nggih para tiyang sepah para wali murid
wali santri ayu manasin utawi endine wong kang cukul nasya akan cukul sapa ayu manasi fi talabil ilmi dalam nubrih ilmu yakni ilmu asyari bahkan wa magana alatan lahu qasidan bitolabi hatta yakbaro hingga dewasa sapa nasi hatta yakbaro ya hatta yakbaro kabiro yakbaro hakabiro yakbaru lek kaburo iku agung lek agung iku kan derajat Pak paham enggak lek yakbaro iku kan berarti ya tua Pak akeh-akeh umure tuwek mahatam hatta yakbaro hingga dewasa sapa nasi atau mongko maringi ing ayu utawa nasi sapa Allah yaumul qiyamah ing dalam dina kiamat sawabasnai ni wasabaina ing ganjarane wong 72 apane siddiqon wong kang banget temene yani fil ibadah wal ubudiyah. Ana bocah kok berkesempatan untuk ngaji mulai awal sampai kemudian dia dewasa, maka insya Allah sesuk ning ngasane Allah Ta'ala dia pahalanya setara dengan 72 orang yang benar-benar serius ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, santri paling ketinggian gak pada serius. Terus kan dia harus ngene-ngene iki ae santri. Wis ngono kuwi bentuke. Iki kakek hadis maneh, kakek dawuh maneh sing menarik. Iki dhaif tapi ndak omongane saiki daripada malah dibully. Tapi ini ditampilkan oleh Mbak Ihsan, paham? Ini dhaif tapi ini ditampilkan oleh Mbak Ihsan. Tapi ini penting buat kita karena kita ini boleh mengamalkan hadis-hadis dhaif untuk fadailil amal. Untuk fadailil amal artinya untuk amal-amal istimewa. Kawacane penting tenan iki. Dari kajian Nabi, muta'allimun kaslanu afdalu indallah min sab'i mi'ati abidin mujtahid. Tolong jangan diupload ini. Muta'allimun kaslan afdal indallah min sab'i mi'ati abidin mujtahid. Santri sing aras-arasen tapi tetap neng pondok. Tolong ini jangan disampaikan ke anak-anak yang masih aktif di pelosok ya Kak. Itu jauh lebih istimewa daripada 700 orang ahli ibadah yang penuh dengan keseriusan. Paham? Santri sing super aras-arasen tapi bersabar bertahan di pondok itu jauh lebih istimewa daripada 700 orang ahli ibadah sing penuh dengan keseriusan. Baisan coba waca tenan ya. Kamu kudu sering-sering materi baisan tenan. Yakin mergo besok selamat di mergo dawuh dari baisan iki. Lah iya. Lho lek dawuh baisan sama sore iki yo kelasé bae jazuli lagi berat iki wis usah wacane gak kelasmu. Wong sing yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam benaknya tidak ada lain kecuali ngaji, maka di langit tulisannya dia adalah nabi. Di langit di langit dia itu setara nabi. Wa Ibnu Najjar lan riwayatake sapa Ibnu Najjar yani Muhibbuddin bin Najjar Al-Baghdadi. Menika mu'arif Pak. Jadi muhaddis ya mu'arif, ahli tarikh, ahli apa jenenge? Sejarah. Muhibbuddin Ibnu Najjar an Anas radhiyallahu taala anhu al-ulama warasatul wis populer tok, super populer hadis yang beliau bawa, tapi semua populernya gak ngerti sapa jenenge. Al-ulama utawi para alim iku warasatul anbiya, ahli warise para nabi. Yuhibbuhum demen ing al-ulama sapa ahli samai, ahli langit. Ahli langit yakni suka sama yakni wong-wong ya kaula-kaulane Allah Subhanahu wa taala lan Allah Subhanahu wa taala sing kemudian benar-benar cinta dengan al-ulama. Bahkan suka nuhan dal malaika ya berarti malaikat maksudnya. Wa yastaghfiru lan kok wa yastaghfiru ya wa tastaghfiru kudune wa tastaghfiru lan yonake ngapura lahum krono al ulama sapa al hitan biro iwak fil bahri ing dalam segara ida matu ari kalane mati sapa al ulama sedo ulama ila yaumil kiamat itu mengko dina kiamat. Al Imam Az-Zamakhsyari niku dawuh nih
masammahum nabi warasatul anbiya illa limudanatihim lahum fi syarafi wal manzilah. Bahkan Nabi tidak menyebut para ulama sebagai pewaris para nabi kecuali karena kedekatan derajatnya dengan para nabi fi syarafi wal manzilah. Derajatnya pangkatnya itu cedek banget. Li'annahum al-quwam bima bu'isu min ajli, karena para ulama lah yang kemudian meneruskan estafet para al-anbiya dengan mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengenalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau nyata kembali gini, al-ulama niku manutun bihim ta'limutul labil ilmi. Nasib para santri itu sangat tergantung dengan para ulama. Maka kenapa kemudian menjadi kiai itu berat? Paham nggak? Lalu belas gak tertarik loh. Belas buatan sanggup loh. Tapi kalau banyak cerita bahwa kenapa kemudian itu berat, karena memang dia bertanggung jawab penuh akan nasib para pencari ilmu, para santri. Fayambari alaihim ayyura'u huquqahum fit ta'allumi wa ta'lim. Dia harus benar-benar punya kemampuan untuk menjaga, untuk memenuhi hak-hak para santrinya ketika ngaji dan ketika mengajar. Dan ini yang paling abad ini. Wa nakli amanatil ilmi ilaihim. Nah ini Pak. Wa nakli amanatil ilmi ilaihim. Memastikan seorang kiai harus punya kemampuan untuk memastikan bahwa ada satu dua dari santrinya yang punya kemampuan meneruskan perjuangannya. Paham? Paham maksud enggak? Jadi dari kiai itu di antara abote, selain beliau terus harus meningkatkan kualitas keilmuannya, dia harus juga menjamin, memastikan, mengarahkan santri-santrinya akan tumbuh sebagai penerusnya di kemudian hari. Artinya banyak sekali hal-hal yang harus dia penuhi. Di antaranya adalah al-uswah. Wa ziyadatul ilm, wa ziyadatul taqwa, wa ziyadatul khusyuk, wa ziyadatul qurbi min Allah Rabbil Izzah. Nah itu ulama. Makanya berapa? Al-Imam Al-Ghazali, sebagaimana sering saya sampaikan, asyrafus sina'at, beliau mengatakan bahwa asyrafus sina'at ba'da nubuwah itu ifadatul ilmi dan watahdhibu nufusin nas anil ahlakil mazmumatil muhlikah. Kenapa ulama itu sangat istimewa, kemudian derajatnya persis di bawah derajatnya para nabi? Karena dia itu punya tugas pokok yang bagus. Apa tugas pokoknya? Saya kan ngerti. Makanya di ulama dari kiai apa tenang. Tugas pokoknya adalah selain dia terus memastikan bahwa semua rombongannya, semua santrinya, semua jamaahnya ini ilmiahnya meningkat. Dia juga harus memastikan bahwa semua santrinya, semua jamaahnya itu memiliki karakter budi pekerti yang baik. Bahasanya kan wa tahdibu nufusin nas anil akhlaqil mazmumatil muhlikah. Kalau coba diterusnya kan lengkapi coba ning Imam Ghazali dawuh kan wa irsyaduhum ilal akhlaqil mahmudatil mus'idah. Kan berdoa singkatnya kan ngono tok. Memastikan bahwa santrinya harus semuanya berakhlak. Ayo apa deh? Paham enggak? Jadi ulama itu tugas lo. Siji, memastikan bahwa keilmuan ini benar-benar sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, memastikan bahwa semua santrinya memiliki karakter yang baik. Baik, itu apa deh? Makanya setelah kami santri kayak Jazuli ya, tenang. Benar, aku santai. Aku sudah di santri, penak pol, ros. Makanya kiai, aku itu kiai piye, wong aku ini awan ya, barang ngaji ya. Umumnya kiai masalah hobi, aku awatnya apa saja? Mancing. Saya ingin ngomel aku.
Bayu wakai masalah. Pian ta, ini punya pemancing amatir ya. Pamen ucul ya pakane. Lah masa enek kiai model moncang mancing ya. Tahu dulu enek yang Instagram ana wong dipegat bojone gara-gara mancing. Tahu gak le? Ngono lho, aku kelakon dikirimi kuwi gak ndekne. Ya kan kelakon dikirimi kuwi ya ndekne aku. Tapi nang ngasore dikei ikon ngakak. Jadi aku ya setengah tenang, setengah was-was, ayo mulai aku. Ya alhamdulillah, niki gak tau komentar, gak tau piye. Lah kula malah sing ndedek sakniki kula demen pespanan, ning mulai demen. Lah kok ndedek kan. Wedi ya. Aku wedi ya. Mau pengen belajar pespanan. Lah wong beda. Ontel ae bingung. Pengen iso pespanan. Iya. Masyaallah, bahasa Indonesia iso, bukan iso mlaku maksudnya iso iki. Merasa saya sudah 75% saya kuasai Vespa ini. Ngomong ya. Kadang-kadang panjang ono santri anyar iki modele ngono iku. Lho, santri ku dianyar modele ngono kuwi. Lah kok ngomong ning kamar. Lepas matelah ngoten ngomong marani kula niki. Marani, Mas. Kula ningali video kula Vespanan. Meneng gak komentar. Kok kalau betul sakit kados tiang-tiang teng video-video piye dek? Tiang-tiang itu ternyata nek numpak sepeda motor iku nek menggoknya. Kok pulang lurus, Bu? Piye bayangane? Piye bayangane? Niki aku lurus kok aku ndredeg, paham ya? Lah iki malah ning kamar demo. Nyapa sebabnya aku lek menggok kok lurus kok orang ini, paham ya? Tapi itu saja. Iya, aku atas sama ciri gak paham aku gak paham aku kuis sangat ya terus kacau dunia persilatan ya aku seneng wong iku apa nyapa ngaji nang kono ngaji seneng cerita di bojone kan biyen bakal Nabi cerita di Dewi Aisyah lha dhewe cerita di bojone wong kopo ya Loh, piye? Sampeyan delok kiai-kiai sing ana. Sing disepakne mesti bojone dhewe. Lah nyatane bojone wong antik ora? Jadi ternyata bojone tangga kula niku. Loh. Kopimu lho, mobil sehat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Piye to wong-wong iki? Iki cerita, tapi cerita kitabe, cerita kok kalau kitabe wis gak 11. Yo. Lah awakmu yo aneh. Aku pas cerita sing mau potong kuwi aku pas ceritane tok kitabe gak mau nek enggak mau gowo. Ae kesane koyo wong, padahal cerita kuwi nek kitabe. Kok gak maca pisane kitabe daripada malah ngelu omongan. Mal hikmah fi anallah khalaqa kulla makhluqin bilisan ba'duha natik wa ba'duha ghayr natik. Mau bisa ngomong gak bisa ngomong, semua makhluknya Allah Ta'ala itu punya lidah. Tapi wali salis samak lisanun aslan. Iwak itu gak duwe ilat. Ikan itu gak punya lidah sama sekali. Apa masalahnya? Dawe saya san. Lama khalaqallah. Ini penting ini ilmu ini. Lama khalaqallah Adam alaihi salatu wassalam wa amara malaikat bisujud lahu fasajadu kulluhum illa iblis. La'anahullah wa harajahu minal jannah wa masakhahu fa'uhbit ilal ard. Ya. Nalika Allah Subhanahu wa taala nitahnya Nabi Adam, kemudian perintah semua untuk hormat, untuk respek, untuk sujud kepada Nabi Adam, dan ternyata iblis gak mau. Allah marah besar karena ada perintahnya yang tidak dilakukan, langsung digugat didukno sangka langit nang laut. Fajah ilal bihar. Kemudian iblis jalan-jalan nang laut kan biyen. Makanya lek wong rada keseringan dolan ning laut ya rada ono tabarukane. Nah, mulai peteng wae. Lah nyatane lho, sekelas iblis diusir saka langit, saka wilayah surga. Iku jalan-jalane ning ndi, San? Panik kowe. Kok ngene malian. Yo, aku mau coba Fajah ilal bihar. Ternyata tujuan utamanya laras go, paham gak?
Fa awwalu man ra'ahu as-samak. Dilalah sing papakan dhisik oh yo jenenge ning laut, mesti sing cetuk dhisik mesti iwak-iwak, ikan-ikan laut. Cetuk dhisik dhewe iblis yo iwak ning laut. Jagongan. Jagongan salah tenan. Makanya jagongan wong sing salah iki yo masalah, paham enggak? Iwak ya dilalah terlalu ramah kemudian menyapa. Piye kabare? Nyapo ya. Ila akhirih akhirnya terus cerita aku sampai ngene iki mergo fa'ahbarahum bi khalqi Adam alaihi salatu wassalam wa qala aku itu sampai ke gua ning donya iki gara-gara pangeran duwe makhluk anyar duwe ciptaan baru namanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Singkat cerita iblis akhirnya sangat cerdas tuh iblis itu ya. Iblis itu kan ya cerdas tuh, musuh terbaik ya. Langsung komentar iblis, kamu nih innahu yastadu wa ya'khudhu dawabal bahri wal bahr. Dan semua tahu bahwa iblis itu super istimewa. Iku iso ke gua mek gara-gara Nabi Adam. Berarti makhluk istimewa tenan. Dan apa yang dikatakan iblis itu potensinya benar karena dia baru datang dari langit. Pasti A1. Nah, kabarnya infonya A1. Faja'alatis samak tukhbiru khalqal bahri bi khalqi Adam. Taqulu la amana lana ba'da hada. Akhirnya iwak sing ngopi ambek iblis itu mau langsung keliling laut, Pak. Kancangannya dikabari kabeh. Pengiran duwe makhluk anyar, pemangsa kita semua namanya Adam. Mulai hari ini kita enggak aman. La amana ba'da hada. Mulai hari ini kita gak aman. Akhirnya fa'adhaballahu lisanahu. Kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ilate dicabut, gak iso omong sampai saiki. Mbak Ihsan, ilmu itu, ilmu gak ya? Lan tadi sanad ternyata memang di antara tugas Nabi Adam mancing. Bercocok tanam dan gini udah tahu ngirimi video di Instagram nih ada wong jalur pekat dipekat bujuni gara-gara gak mulai mancing. Aku ini wis marani aku ini wis marani keplekku. Aku wis ra ngombe, hobiku karek mancing iki. Ngono jek lahan. Nyapa, lepas iso mancing kabeh keplek. Ada itu budaya itu tidak pernah diperintahkan itu. Tapi kami lihat guru-guru kami dulu seperti itu terhadap guru-gurunya dan kemudian beliau mencapai apa yang beliau capai hari ini. Jaga guru-guru kami itu bagaimana kemudian mau kita saja di kelas sebagai mohon maaf ini bapak semuanya pulang di siapa itu Pak Zainuddin itu apa Zainuddin itu ada ini ada Pak Fuad itu guru-guru semua itu coba